Ya ternyata data yang dipakai itu salah gitu kan. Memang masyarakat kita yang sebetulnya ya membutuhkan gitu kan. Ya, tapi apa kata dunia gitu kan. Sudah menggunakan data saja masih salah, apalagi kalau tidak ada datanya. Tentu lebih salah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Rasmanuddin Haji Rahmin di Rasman Podcast. Malam ini saya kedatangan tamu, salah seorang sahabat saya yang sudah saya kenal sejak 15 tahun yang lalu. 20. Sudah 20 tahun mulai. Sudah 20 tahun yang lalu. Ya, yang sekarang ini beliau diberikan amanah memimpin sebuah lembaga negara yang sangat urgen sekali untuk pembangunan. Langsung saja bersama dengan saya Pak Agus Andrea, SST MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Pak Agus, setelah dulu pertama sekali kita ketemu tahun 2002 sudah di sini ya? 2003. 2003 ya, 2003 saya selesai 2003 sini ya. Ya, 2003 terus 2004 gempa tsunami ya. Waktu gempa Pak Agus di sini. Enggak lah, sama-sama kita di Banda kan? Oh yang kecuali yang 2005 itu. 2005 yang bulan Maret. Yang lompat dari lantai 2 ya. Dari yang bendera gitu. Luar biasa. Baik, bagus. Ini sudah berapa orang putra putrinya sekarang? Alhamdulillah 2 pasang. Sudah dua pasang atau 2 pasang? Hah? 2 pasang? 4. Oh, 4 orang. Ya. Yang pertama sudah kelas 3 madrasah aliyah di Riyadh, Perlu Islam Bangsa, sama Ustaz ini. Kemudian yang kedua SMP di sini, SMP Ikro di sini. Yang ketiga SD ya. 4 masih TK. Oke. Tahun berapa itu pindah dari sini? 2005. Oh, 2005. Setelah gempa Maret itu kantor tidak bisa dipakai karena udah bisa masuk tangan kita celah. Akhirnya di Banda Aceh juga banyak keluarga kita yang jadi korban. Oh gitu. Akhirnya ya ditarik ke sana. Oh, di bulan berapa itu? Di bulan 5 saya berangkat. Di bulan 5. Bulan 5. Oh. Dan setelah itu di bulan nggak usah kembali dulu. Bantu di sini aja. Yeah. Setelah itu ambil S2. 2006 ambil S2. Oh 2006 berarti setahun lah ya. Setahun terus ambil S2 di ITS Surabaya. Di ITS Surabaya. Dari 2006 selesai 2008. Selesai 2008. Terus setelah itu saya dengar ambil S3. Sempat ambil S3 di Taiwan. Di Taiwan di tahun 2009. Oh jadi ketika selesai S2 itu langsung kembali masih kerja selama setahun. Kan? Kemudian ada peluang beasiswa dari Pemda di 2008 akhir itunya tesnya November 2009 tahun kemudian. Itu ambil apa di sana? Manajemen informasi. Manajemen informasi. Baik, Pak Agus, apa kegiatan sekarang di sekarang? Statistik. Sekarang yang lagi kita lakukan pelatihan dan juga lagi kita sosialisasikan adalah kegiatan Reksosek, kalau nama kerennya, registrasi sosial ekonomi. Registrasi sosial. Ini istilah baru sepertinya ya. Ini baru kegiatan kita, ini baru pertama kali dilakukan oleh BPS. Selama ini kita ada survei sosial ekonomi nasional namanya. Itu sifatnya survei, artinya
kita cuma mengambil sampel. Itu kita lakukan setahun 2 kali di bulan Maret dan September. Nah itu sampelnya sekitar hampir 60 keluarga. Oh maaf, 600 keluarga di Per satu kabupaten. Ya kabupaten itu beda-beda tergantung proporsinya, sekitar itulah 500 sampai 600 keluarga. Kalau sekarang ini bedanya apa? Kalau sekarang sifatnya sensus semua. Oh semua. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewat. Kita usahakan tidak ada yang terlewatkan. Itu butuh tenaga banyak berarti. Ya, yang sudah kita rekrut itu 172 orang. 172 orang tenaga yang direkrut Ya. untuk Reksosek ini. Ya, untuk di Semelu. Untuk di Semelu. Nah, karena satu petugas itu berkiranya sekitar 250 keluarga. Oh, bukan kampung ya, karena Enggak, karena kalau kampung kan beda-beda nanti, Iya, ada yang ada banyak, ada yang sedikit. betul. Jadi kita lihat nanti dusun-dusunnya, jadi kita pecah dan kita punya data per dusun itu berapa kakak. Gitu. Jadi itu kita gabung-gabung, jadi perkiranya sekitar 250. Tapi nggak ada yang lebih dari itu. 170 orang. 170 orang. Itu sejak kapan? Sudah selesai rekrutmen? Sekarang lagi pelatihan, rekrutmen udah selesai kemarin di akhir akhir Agustus. Oh, dia ada Maaf di 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu yang lalu. Akhir September. September. Iya, iya. Kita rekrut terbuka kemarin, cuma mungkin pas lagi jaringan kurang ini ya. Lumayan yang daftar awal itu ratusan. Kalau tahu mungkin saya ikut daftar. Itu siapa aja ya? Bebas. Siapa aja, bebas. Yang penting mau gitu ya. Ada ininya. Yang penting yang pertama bukan tenaga kontrak, bukan PNS, bukan TNI Polri. Jadi yang kontrak pun enggak. Targetnya memang yang memang sama kosong lah, punya waktu luang gitu ya. Banyak sebenarnya yang daftar juga yang ada beberapa misalnya aparat desa gitu kan, KAUR itu bagus, mereka sebenarnya bagus ya, karena bagus saya pakai dipakai di desa kan. Tapi ya dengan berat hati nggak bisa kita pakai gitu. Bagi-bagi lah. Jadi yang sudah punya pendapatan bulanan ya kita pakai. Gitu, Jadi kalau yang batu ini sampai kapan? Berapa lama mereka? Kerjanya cuma sebulan. Oh, kerjanya cuma 1 bulan. 1 bulan. Jadi pendatanya itu 15 Oktober sampai 14 November. Oh gitu. Jadi nggak 1 bulan. 1 bulan. Dan dipastikan 1 bulan itu selesai. Gitu ya? Selesai. Oh, ini secara nasional, gerakan Secara nasional serentak seluruh Indonesia itu. Apa bedanya dengan sensus dengan sensus lah Ya, sensus ya, kita sebenarnya kan di tahun 2020 kan kita ada sensus penduduk gitu ya. Nah, di bedanya ini banyak variabel sosial ekonominya. Kalau sebelumnya kan cuma variabel kependudukan kita ambil di sensus penduduk. Nah ini pertanyaannya lebih banyak. Kalau sensus penduduk itu kemarin cuma sekitar belasan pertanyaan cuma. Tapi ini sampai 50 pertanyaan. Jadi memang lebih banyak. Untuk setiap kakak gitu. Setiap kakak. Jadi bukan cuma setiap kakak, tapi ada pertanyaan untuk kakak, maksudnya untuk rumah tangga. Dan ada juga untuk pertanyaan untuk setiap anggota rumah tangga. Dan itu sehingga totalnya itu sekitar 50 pertanyaan lah. 50 pertanyaan. Ya. Tapi fokusnya lebih ke keluarga ya, satu keluarga gitu ya. Ya, fokusnya memang untuk melihat tingkat sosial ekonominya dari sebuah keluarga. Sehingga nanti kita punya database yang lengkap. Sama ini memang bisa dibilang nggak ada. Yang lengkap dengan sosial ekonomi. Jadi misalnya berapa pendapatannya, berapa pekerjaannya di mana gitu. Sampai juga apakah punya disabilitas gitu, sehingga nanti kita bisa lihat kemampuan dari keluarga tersebut. Jadi kalau dulu sensus itu terbatas ya, tidak sampai kepada sosial ekonomi. Enggak. Karena itu cuma ya kependudukan, misalnya berapa anggota keluarganya, kemudian umurnya berapa, ya mirip seperti di KK lah. Kalau kita di KK kita lihat kan informasinya kan nggak ada sampai, kalau di KK malah mungkin sampai ada pekerjaan saja kan, tapi kan tidak sampai dia punya apa gitu, asetnya apa. Nah itu kan nggak ada di sini.
kalau nggak salah kan juga ada kan sensus misalnya ternak gitu di sensus itu kan juga ada. Itu beda, yang di sensus itu khusus sensus pertanian itu yang Khusus ada, pertanian. iya, Nah, itu yang juga ada kan? Ada tapi khusus lebih ke pertanian. Misalnya dia punya sawah berapa, punya ternak apa, berapa gitu. Tapi lebih ke di sensus pertanian. Kalau di sensus penduduk tuh tentang penduduknya sendiri. Tentang penduduknya sendiri. Jadi ini sosial ekonominya itu lebih memotret data tentang tingkat kemampuan sosialnya, pendapatannya, Betul. pekerjaannya gitu ya. Iya, Kesulitannya. targetnya di tahun depan itu kita sudah punya peringkat dalam satu desa itu. Sudah ada peringkat tingkat kesejahteraannya. Kesejahteraannya. Yang miskin, hampir miskin misalnya, dan mampu dan menengah ke atas dan lain-lain gitu. Jadi nanti sudah ada peringkatnya, sehingga nanti ketika misalnya pemerintah yang menyalurkan untuk petani, petani miskin gitu. Iya, iya. Sudah ada, jadi bukan cuma miskin tapi petaninya udah ada, karena di pertanyaan kita sebelumnya sudah ada pertanyaan tentang pendidikannya, pekerjaannya. Itu juga nelayan miskin misalnya. Itu juga yang punya usaha, orang miskin tapi punya usaha. Nah, jadi sudah ada. Jadi masyarakat tuh ketika nggak perlu daftar dia, saya mau daftar jadi, tapi dari atas sudah kelihatan siapa saja gitu, sehingga harapannya lebih tepat sasaran dan program pementasan kemiskinan itu bisa berjalan. Apa selama ini dengan pihak-pihak terkait, misalnya kalau pertanian ya dengan dinas pertanian, misalnya kalau kelautan ya dengan dinas perikanan, itu data yang dari sana itu nggak bisa digunakan untuk di statistik atau gimana? Iya. Kita sama ini ketika saya pertama di sini ya, mungkin udah selama setahun di sini, sering jadi keluhan gitu ketika kita rapat gitu, kita nggak punya namanya by name address itu orang miskin yang mana itu. Ya karena memang kita sama ini kalau di BPS kan kita survei itu tadi, adanya survei istilahnya kemiskinan makro. Kita cuma karena kita tadi ngambil sampel gitu, sehingga nanti hasilnya cuma bilang berapa persen, misalnya Semelu ini 18,98% gitu orang miskin. Tapi yang mana-mananya kita nggak bisa tunjukkan karena itu hasil survei. Kalau diminta yang 18,5% itu yang mana, kita nggak bisa tunjukkan semua karena kita nggak punya database-nya. Nah, dengan harapan dengan Reksosek ini, itu semua bukan cuma persentase tapi di mana rumahnya, karena nanti juga kita ngambil koordinatnya sampai foto rumahnya yang dianggap miskin ini, bagaimana posisi rumahnya gitu, bagaimana gambaran rumahnya, sehingga nanti ketika memang mau ditelusuri apakah betul miskin atau enggak, ataupun mau diberikan bantuan, sudah jelas. Kalau sama ini kan sering kita keluhan petani ketika ada bantuan untuk petani miskin dari Dukcapil sendiri waktu Rakorda kemarin, mereka merubah KTP. Oh, merubah. Ini kan karena akan ada bantuan gitu ya. Ini bantuan untuk petani yang miskin. Jadi mereka merubah jadi petani KTP-nya. Karena syaratnya kan KTP, KTP dan reko miskinnya. Begitu ada nelayan, mereka rubah lagi ke nelayan. Jadi kan nggak selesai isinya kan, nggak selesai apanya. Itu terjadi kreativitas dari masyarakat ya kan, atau memang kondisi yang memang terpaksa harus dilakukan seperti itu? Karena sistem kita maksudnya ketika pemerintah ingin memberikan bantuan, mereka cuma membuat pendaftaran kayak itu tadi. Siapa yang miskin, petani silakan daftar dapat bantuan. Kan sama ini seperti itu. Siapa nelayan, siapa yang punya usaha kan mereka daftar gitu. Seharusnya pemerintah udah tahu yang siapa-siapa gitu, tinggal kasih aja. Ini daftarnya berikan gitu. Oh gitu. Itu lebih tepat sasaran karena udah jelas. Pengakuan sendiri dari kemarin kita Rapimkab dengan Bu Sri Mulyani. Ketika COVID kebingungan gitu, pemerintah memberikan bantuan ke siapa ini? Akhirnya banyak bias terakhir, gitu ya. Terakhir daripada kita nggak bisa
tersalurkan. Masyarakat ini sudah istilahnya menjerit, ya udah kita guyur aja lah. Nanti baru kita selesaikan gitu udah jadi data. Makanya di tahun kemarin, di 2 tahun terakhir ini sama COVID, pengakuan dari Bappenas itu 12 triliun habis untuk pendataan saja. Untuk pendataan saja. Nah, karena semua lembaga itu mendatasin masing-masing dan pegang data masing-masing gitu. Ternyata itu artinya tidak efektif gitu. Iya, kalau 12 triliun itu kalau kita jadi bantuan aja udah berapa Iya, kan? betul, betul. Kalau kita kasih rumah aja udah jadi rumah Luar tuh udah biasa, berapa iya, itu? iya, iya. Udah 75 Karena ribu masing-masing instansi tadi melakukan pendataan. Masing-masing. Sementara ini data ini tidak terpusat gitu ya. Iya, makanya tujuannya digalang oleh Bappenas agar nanti ini Ya. sama-sama kita pakai. Jadi sekarang kita awasi sama-sama, kita apa yang perlu kebutuhan dari masing-masing masuk, nanti kita pakai sama-sama. Seberapa efektif pendataan ini dilakukan? Artinya kan begini, terkadang kan masyarakat kita juga nggak punya standar itu. Sebetulnya saya ini miskin, ya. Ya, mungkin pertanyaan sebelumnya nih, sebetulnya ada berapa kategori sih di masyarakat? Jadi begini, di kita memang nggak dikasih yang miskin tuh seperti ini, enggak. Tidak dikasih ya. Enggak Hanya dikasih. pertanyaan saja gitu. Ya, hanya pertanyaan. Kalau enggak nanti masyarakat kita bilang, misalnya ini kita yang miskin seperti ini, seperti begitu tanya. Dia pilih mana? Dia pilih, udah tahu dia. Saya seperti ini, supaya masuk kan. Supaya masuk. Jadi iya. kita yang penting data dulu apa adanya, masyarakat pun jawab apa adanya, nanti baru keluar nanti. Jadi ini di awal tahun nanti baru kita olah nih. Iya. Jadi ini kita data dulu. Awal tahun nanti kita olah karena ini ada beberapa di akhir tahun ini ada beberapa kabupaten nanti yang baru uji coba dulu. Uji coba pengolahannya sehingga nanti permasalahan di tahun depan sudah jelas. Sehingga nanti setelah hasil pengolahan di tahun depan sekitar April itu ada namanya forum konsultasi publik di desa gitu. Di desa. Di desa. Jadi kalau sama ini nggak ada, ini kita ini beberkan data tadi. Ya udah keluar, beberkan, biar masyarakat sendiri menilai. Kalau dia mau protes protes lah lah saat sekarang. itu. Iya betul. Saya nggak mau tuh masuk di kelas itu gitu Iya, ya. artinya maksudnya dia harus istilahnya banding kan. Iya, Saya mau kadang masyarakat kayak gini, ada Karbo 1 ngaku 10 atau sebaliknya Iya, gitu. iya. Jadi begitu keluar data kan masyarakat, oh yang lain kan tahu, dia bukan seperti itu gitu. Sehingga nanti ada kesepakatan lah. Masyarakat itu bisa untuk menilai. Validasi lah di situ ya. lah. Validasi data Itu, saat itu. Ya. Dan data yang keluar itu sesuai kesepakatan yang bisa memang perlu diubah, akan diubah jika memang ada keliru. Sehingga nanti baru keluar data final, itulah yang akan kita gunakan bersama. Dan termasuk juga data itu kita tinggalkan di desa gitu. Data final itu digunakan targetnya di tahun berapa? Sampai betul-betul data itu di pertengahan tahun depan sudah bisa dipakai. Sudah gitu bisa dipakai karena Juni itu udah mudah-mudahan ada final gitu. Jadi nanti semua yang berkepentingan ini wajib menggunakan data yang itu berarti ya, bukan data yang lain lagi berarti ya? Iya. Harus data dari situ. Jadi masing-masing idealnya seperti itu. Dan kemarin itu Bu Sri Mulyani kan, kami kan agak istilahnya kita udah capek-capek nih yakin nggak dipakai gitu kan. Bu Sri Mulyani meyakinkan bahwa minimal Kemenku pakai. Kementerian lain yang mau misalnya menyalurkan bantuan segala macam diminta pakai data itu. Kalau nggak pakai data itu akan dikoreksi gitu. Misalnya kan dia bisa saja kan bilang targetnya besar misalnya berapa ini. Nanti Kemenku akan ngecek apakah cocok dengan data itu betul. Oke, kalau betul silakan. Secara statistik itu ada berapa kelompok tadi sosial ekonomi masyarakat itu, ada mampu atau apa? Ada berapa kriteria ini? Dia kalau di kemiskinan makro kita yang di sampel itu tadi, kita sebenarnya baginya desil. Desil artinya kita per 10 pengeluarannya gitu. Tingkat pengeluarannya kita bagi ke 10 ini sehingga nanti yang miskinnya itu ada yang miskin ekstrim kalau di kategori BPS itu ada yang kita bilang kemiskinan ekstrim itu yang ekstrim betul itu yang paling bawah yang paling bawah itu kalau standarnya sekarang ini juga standar dari nasional bukan nasional tapi dari dunia. Internasional. Iya, standarnya dari Bank Dunia. Itu sekarang kalau sekitar uang kita itu pengeluarannya
cuma sekitar 11.000 rupiah per hari. Per hari. Per hari. 11.000 per hari. Kalau dia 30 hari, ya berarti berapa ya? Berarti sekitar 330.000 gitu ya. Nah, kalau per orang. Jadi kalau dia di bawah itu, dia udah dianggap miskin ekstrim itu satu. Karena memang salah satunya kan target pemerintahan Pak Jokowi ini 2024 itu sudah nol yang miskin ini. Targetnya yang miskin ekstrim ini nol. Tuh. Nah setelah itu baru ada yang kita kategorikan miskin di BPS itu sesuai dengan garis kemiskinan, beda-beda itu tiap kabupaten gitu. Oh beda-beda. Beda-beda sesuai dengan garis kemiskinan. Dan ininya pun bisa berubah. Antara Maret dengan September itu biasanya naik sih sesuai dengan inflasi itu tadi kan. Iya. Nah itu berarti baru tadi miskin ekstrim. Ini istilah baru juga sepertinya nih, miskin ekstrim nih. Kalau iya, kan, ini baru berapa tahun belakangan ini. Kalau dulu 2, kan 3. Keluarga kurang mampu gitu ya. Iya, Keluarga apa ya? Sangat sederhana tuh. Iya. Jadi kalau balik lagi per orang itu pengeluarannya ya, bukan pendapatannya ya. Bukan pendapatannya. Nah, pengeluarannya, kemampuan belanjanya berarti ya 11.000 itu 33.000, 330.000 ya. Kalau suami istri ya 660.000. Iya. Ya kan? Kalau punya anak satu berarti hampir 1 juta. Iya. Ya kan? Jadi untuk pendapatan 1 juta saja itu dianggap miskin ya 1 bulan berarti ya. Iya, karena kita kan mengukurnya dari pengeluaran itu tadi. Iya, karena kalau pendapatan kan kadang pertama kadang banyak yang tidak jujur, misalnya kan, atau tidak terukur, ada masuk. Nah, tapi kalau kita tanya, gitu kan? Kalau kita tanya kan makannya biasanya kayak apa? Yang sudah pasti itu keluar gitu ya? Iya, yang udah keluar. Nggak mungkin keluar tapi nggak ada pemasukan kan? Karena bisa jadi kan, misalnya bantuan itu tadi, itu kan masuk pengeluaran juga nanti ketika dia ada pengeluaran. Kalau kita anggap pendapatan, dia nggak merasa pendapatan karena itu sumbangan gitu, set transfer gitu kan, ada yang nyumbang segala macam, itu nggak terasa sebagai pendapatan. Tapi kita pendekatannya pengeluaran, ketika pengeluarannya itu di bawah itu tadi. Untuk si Melu sendiri, kalau dari sisi UMR berapa sebenarnya? UMK kita ya? Kita apa? Saya nggak hafal boleh. Iya. Oke, baik. Jadi setelah di atasnya tadi menggunakan masing-masing daerah punya indikator masing-masing ya? Iya. Nah, apalagi setelah itu ada berapa tingkat itu? Baru itu kalau istilahnya itu baru rentan miskin. Gitu. Nah, itu ada rentan miskin, cuma kita nggak ngukur berapa ininya, tapi ada pengalinya. Terus sehingga di atasnya baru tidak miskin. Gitu. Tidak miskin. Kalau yang model kategori ya seperti itu. Jadi cuma itu tadi miskin ekstrim, kemudian miskin, rentan miskin, tidak miskin. Iya. Oh gitu. Nggak ada yang mampu, kaya gitu kan? Nggak ada ya? Nggak, miskinnya tetap terikut tapi gitu itu ya? paling dia kan kita lihat, kita pembagi lagi kan itu di di desil itu tadi. Bisa jadi kan itu yang desil 10 yang paling mampu. Jadi kita nggak bilang mampu dia kan, tapi dia desil 10 itu artinya memang 10% teratas gitu. Tingkat pendapatannya itu. Ada 10 desil itu berarti kategori ya? Iya, kategori per 10 gitu. Per 10 Jadi kan ini ada dengan perkataan tadi itu dengan 50 pertanyaan tadi ya? Iya, dengan 50 pertanyaan. Itu akan memasukkan ke desil-desil tadi itu. Enggak, itu yang sama ini yang model kemiskinan makro itu tadi yang sama ini yang survei. Kalau yang khusus ini terus terang kita belum ada bayangan gitu. Belum ada bayangan. Yang penting pertanyaan dulu udah disiapkan pertanyaan gitu ya. Pertanyaan dulu agar ini bisa masuk lah ke dalam rumus yang sudah yang ada itu. Karena kan memang nanti kan itu kan kita sama ini ada survei. Di survei itu pertanyaannya sangat banyak, ratusan. Jadi kalau satu rumah tangga itu bisa 3 jam pertanyaan dulu. Nah, pertanyaan yang ada sekarang ini juga ada di itu. Cuma kan nggak mungkin selengkap itu kita tanya ini kan, nggak selesai waktu 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. 1 bulan, satu petugas itu berapa rumah? 250 tadi. 250 rumah. Lebih kurangnya segitu itu.
90 rumah berarti kalau dibagi 30 Ya minimal 10 rumah dia sehari. 10 rumah sehari. Ya. Itu nggak banyak kuesionernya sih, Bo. Cuma istilahnya 2 lembar bolak-balik, 2 lembar bolak-balik udah cukup. Dan itu yakin bahwa nanti bisa selesai 1 bulan. Insya Allah. Dengan Ya kita di BPS itu memang ini agak sedikit berbeda mungkin dengan lembaga lain yang melakukan survei. Kita paling lama sebulan setengah itu. Oh gitu ya. Kalau yang turun lapangannya itu total biasanya sebulan. Jadi kalau ada setengah bulan sebelumnya mungkin ada proses awal ini dulu. Karena ini listing. pembekalannya juga lama ya, berapa? 2 hari full. 2 hari full. Selain hari pertama check in, hari yang belajarnya full 2 hari. Di sini. Di sini kita ada 2 tempat di sini kita pakai. Itu kemungkinan prediksi kesulitan nanti bertemu dengan masyarakat itu seperti apa itu? Biasanya ya itu tadi kesulitannya kadang masyarakat kita kan kalau lagi musim sawah ke sawah, nggak ada di rumah, ada yang ke laut. Sehingga teman-teman ini ya harus istilahnya gigih gitu. Kapan kira-kira masyarakat ada gitu kan, nggak bisa pagi siang, nggak bisa siang, kalau memang harus malam. Nah, ya kadang yang bisa lebih sering masyarakat kita kan di hari Jumat misalnya nggak kemana-mana, nggak ke laut, nggak. Nah, ya cuma 4 kali saja. Iya 4 kali kan. Nah jadi perlu inilah kegigihan makanya dari teman dan pengalaman sensus sih alhamdulillah bisa. Mudah-mudahan ini bisa ya sukses, paling geser-geser dikit seminggu tuh biasa lah. Oh gitu ya. Nggak ini kali kan, tapi artinya tugas bagi mereka itu targetnya selesai gitu ya. Targetnya digaji selama sebulan. Oh gitu. Targetnya sebulan. Kalau memang ini ya berarti ya harus nambah, tapi bukan nggak nambah pendapatan ya. Nambah waktu tapi nggak nambah pendapatan kan. Karena memang itu udah tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawabnya itu. Itu bisa dibocorkan berapa gaji mereka 1 bulan itu? Sekitar 4 juta. Wah lumayan lah. Ya. Sekitar 4 juta. Sekarang lagi susah-susah begini 4 juta itu udah besar itu. Ya. Jadi kita punya standar. Jadi udah ada dari BPS itu. Dan tiap kabupaten tuh bisa beda itu, sesuai dengan kesulitan daerahnya. Itu kayak UMR tadi. Jadi ada standar indeks kemahalan itu tadi. Ya. Seberapa penting data ini bagi masyarakat? Yang jelas sangat penting buat pemerintah dulu. Ya. Tapi kan begini. Masyarakat kan nggak merasa penting. Nggak merasa penting kan. Ini sekarang ini kan, apalagi ini di podcast ya. Yang lihat ini masyarakat nih, bukan pemerintah nanti gitu ya. Seberapa penting ini? Apa pentingnya mengisi data itu atau menyampaikan data yang benar itu untuk masyarakat? Jadi kemarin pesan dari ini Bu Menkyu, ini adalah fondasi dari pembangunan. Kalau datanya salah, maka program yang dihasilkan itu akan salah. Pembangunan baru tepat ini sasaran mencapai target jika memang dari awal ini fondasinya datanya betul gitu. Ada contoh nggak yang real gitu, yang itu memang keseharian di masyarakat misalnya, ya ketika salah data itu akhirnya juga salah dalam ini. Contohnya, misalnya yang real di sini lah, yang kita sering menerima, yang contoh saja. Yang baru ini kan ada BLT BBM. Itu pengakuan TNP 2K sendiri dari Serwapres gitu ya. Itu ada 1,3 juta orang yang berhak tapi nggak dapat. Itu salah satu. Yang berhak terus nggak dapat. Yang nggak berhak tapi nggak dapat. Karena nggak ada datanya itu tadi. Artinya yang ada di data itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di lapangan gitu ya. Bisa ketukar itu tadi. Oh bisa ketukar bahkan. Yang mampu dapat, yang nggak mampu nggak dapat. Nah itu salah satu. Salah satunya. Salah satu. Begitu juga kayak itu tadi. Ada yang bantuan petani dapat, bantuan nelayan dapat, bantuan usaha dapat. Nah, kenapa? Karena emang nggak ada database yang real. Kalau ada itu kan udah jelas. Dia apa nih? Petani. Cuma dapat bantuan petani. Sebagai petani. Dia nelayan sebagai nelayan. Jadi nggak double-double. Jadi ada yang double-double dapat, tapi ada yang nggak dapat sama sekali. Nah, itu yang merugikan buat masyarakat. Sering yang nggak dapat itu. Tapi kan juga begini, ya.
Kadang kan justru dengan mudahnya kita, memang kan faktanya begini, setiap orang itu di kampung, Iya. itu kan dia memang paginya itu mungkin pergi ke laut dulu, Iya. atau malamnya, ya kan? Nah ini kan sebagai nelayan. Kemudian agak siangnya jam 10 atau ya agak siangnya untuk pergi ke sawah gitu kan. Jika dua-dua nih statusnya ya seperti itu gimana? Di BPS itu kan ketika kita tanya memang ada pilihan boleh lebih satu. Cuma nanti ada pertanyaannya, mana yang paling utama? Yang paling utama. Paling utama itu ukurannya adalah waktu yang paling banyak dia keluarkan atau pendapatan yang paling besar dia dapatkan. Jadi dia harus memilih nanti. Iya, iya. Mana yang jadi utama buat masyarakat itu tadi, penduduk itu tadi, apakah dia memang utamanya ke pertanian dari segi waktu mungkin, atau mungkin dia yang lebih banyak menghasilkan yang mana, itu yang jadi ada pertanyaan itu nantinya sehingga mereka harus memilih. Salah satu. Harus memilih ya. Harus memilih. Tidak boleh dua-duanya gitu ya. Ada nanti artinya gini, nanti mana yang paling utama itu yang menjadi mungkin nanti pertimbangan ketika ada penyaluran bantuan dan lain gitu. Ketika ada karena itu tadi saya pernah juga ketika di DPR misalnya, ketika kita mau klarifikasi seperti itu, ya kan, apalagi di satu kakak misalnya, ya. Mungkin yang dicatat sebagai petani itu adalah istrinya misalnya. Betul. Yang suaminya dicatat sebagai nelayan gitu kan. Itu kita tanya semua gitu, setiap anggota keluarga gitu. Setiap anggota keluarga nanti ada pertanyaan dia pekerjaan dan lain-lain, pendidikannya semua. Itu bisa satu keluarga itu berbeda-beda nanti bisa. Bisa. Oh bisa ya. Bisa. Artinya kan beda-beda. Dia ada kolomnya masing-masing. Ada berapa anggota rumah tangga? Dalam satu kuesioner itu ada 5 untuk 5. Iya. Kalau lebih dari 5 nambah satu lagi gitu. Iya. Jadi nanti ada nomor urut dia. Itu pertanyaan 50 sekitar berapa? 30-an. Itu untuk masing-masing. Untuk masing-masing. Yang pertanyaan untuk satu keluarga itu cuma belasan lah. Misalnya kondisi rumah itu kan sama semua lah orang satu rumah kan. Kondisi apa namanya? Misalnya atap rumahnya, dindingnya itu sama, lantai. Yang dipakai bersama ada yang pasti pakai bersama jawabannya sama ya. listriknya apa, airnya apa, itu dipakai bersama. Nanti Masing-masing itu ada pertanyaannya itu yang sampai 30-an itu masih per orang. apalagi kalau sudah anak-anaknya itu sudah masuk angkatan kerja gitu Betul. ya. Nah, ini Jadi kan sudah- nanti ada yang termasuk juga mungkin yang balita nanti ada pertanyaan tentang stunting. Apakah memang dia menderita stunting, kurang gizi buruk dan lain. Jadi ada pertanyaan spesifik. Apakah dengan menjawab, memberikan data, kemudian memilih, itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan mempertahankan status 2 tadi itu? Ya tadi maksud saya apa? Dulu kan dengan membuat status bahwa saya juga sebagai nelayan, saya juga sebagai petani itu, bayangannya kan begini, nanti nelayan ini kan sumber bantuannya ini, ya ini kan dari dinas perikanan, ya kan? Nah, karena memang saya juga punya perahu, gitu kan? Saya juga ke laut. Kalau misalnya pertanian, perkebunan, ini juga ada dinas pertanian, ada dinas perkebunan, gitu kan? Nah, dengan membuat status yang ganda seperti itu, sebetulnya kalau dari kacamata statistik, ini kacamata pemerintah, gitu kan, sebetulnya yang mana sih yang lebih menguntungkan? Dengan banyak seperti itu atau dengan satu saja? Secara pribadi mungkin buat beliau menguntungkan. Sebenarnya kalau kita lihat dari pemerintah ini kan senang juga sebenarnya kalau harusnya kan artinya produktivitas penduduk itu tinggi. Dia selain nelayan juga di waktu ininya juga Ya pada berkebun, ya, kemudian dia ke sawah, ya. Cuma yang penting datanya harus jelas gitu. Beliau ada kerja ini, kemudian nanti mana yang paling utama? Artinya yang itu juga dua-duanya kita catat, tapi nanti ada keterangan di mana yang paling utama. Nah, itu walaupun beliau nggak jawab, kita tanya, pendapatan dari sini berapa? Pendapatan dari sini berapa? Ya kan? Atau waktu di sini berapa lama? Waktu di sana berapa lama? Sehingga nanti petugas sendiri yang nggak, oh berarti beliau ini yang utamanya. Jadi sebetulnya pemerintah itu memberikan bantuan itu
sama apa beda nih antara petani sama nelayan? Nah kalau itu bukan di ranah kami menjawab ya. Nah artinya gini kan, Iya, iya. sebagai penyuplai data lah. Iya, iya. Sebenarnya kan semua harus dibantu ya. Artinya kalau memang dia walaupun pekerjaannya ini kan, Iya, yang penting itu tadi ya memang dia kalau memang dapat dua-duanya bisa sejahtera sih nggak masalah. Ya. Artinya kan yang penting targetnya ini kan biar sejahtera. Biar- Oh satu nggak cukup, dua yang penting sejahtera. Yang jangan kan kayak ini yang sering kejadian. Misalnya dia bukan nelayan. Iya. Nah, kena ke laut cuma mancing gitu. Iya. Tapi dia dapat boot. Nah, itu sering kita dengar gitu. Iya. Akhirnya kan bootnya nganggur. Nganggur, Itu yang sayang. Itu kan merugikan bukan pemerintah aja, masyarakat yang seharusnya berhak. Iya. Akhirnya kan tidak bisa menggunakan. Tidak menggunakan. Dia cuma pergi mancing cuma buat hobi kan gitu. Nah, seharusnya bisa dipakai nelayan, bisa berproduksi setiap hari. Iya, gitu. bahkan Itu yang dulu merugikan. dulu juga ada cerita begini. Ketika saya di DPR dulu, Iya. jadi kalau mau bagi aspirasi gitu kan, Betul. kalau ada jaring, ya jaring misalnya katakan 1.000 meter gitu Iya, kan, iya. Nah, 1.000 meter gitu. Nah itu kalau dikasih ke kampung, ya itu kalau ada 100 kakak, ya sudah 1.000 meter dibagi ya. digunting-gunting akhirnya juga cuma dapat beberapa. Iya. Jadi tidak maksimal di gini. Ya. Artinya sebetulnya kan pemerintah mengalokasikan bantuan itu sama ya untuk nelayan, Iya, untuk masing-masing ada petani, untuk programnya. masing-masing itu ya intinya kan memang mengentaskan kemiskinan gitu Iya. ya. Seharusnya ini yang dipahami bersama gitu. Dan kalaupun merasa beruntung ya selama ini dengan berpindah-pindah status itu juga mungkin hanya sementara saja gitu ya. Apalagi mungkin yang lain ternyata harus dipahami ya, ada yang seharusnya bukan haknya, tapi ada hak orang lain yang lebih berhak, membutuhkan, ya kan, sudah diambil gitu, ya. Seolah-olah itu beruntung, tapi di sisi yang lain yang ngasih rezeki juga Allah gitu. Iya. Artinya tuh tujuan kita ini kayak ini supaya yang berhak yang mendapatkan. Yang berhak mendapat, ya. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Ya. Dan setelah pertengahan 2024, ini programnya sampai tahapan, ini kan masih tahap awal ya? Masih tahap, namanya pendataan awal. Itu. Pendataan awal. Artinya di tahun ini pendataan awal itu bisa ditampilkan Oke, berikutnya. kita lihat. Nah, jadi awalnya ini dari pidato ini startnya dari pidato Pak Presiden di 16 Agustus 2022 itu start mulai Program ini. Reksosek ini. Oh, Reksosek ini. Biasanya kalau kita sensus itu bisa 2 tahun persiapannya itu. 2 tahun sebelumnya sudah mulai. Nah ini di BPS sendiri itu mulainya startnya dari Agustus. Jadi ini baru bisa dibilang 11,5 sampai sekarang. Ya memang sebelumnya ini udah diuji coba, tapi oleh Bappenas itu ada beberapa tempat diuji coba. Nah dari Bappenas ini meminta BPS untuk yang melaksanakan. Jadi ke depan sensus nggak ada lagi? Enggak, sensus Tetap ada? Tetap Oh, sesuai. tetap ya. Kita punya 3 sensus. Ada sensus penduduk itu berakhiran 0. Ada sensus pertanian berakhiran 3. Jadi 2023 nanti ada sensus pertanian. Saya pakai baju sensus pertanian. Sebenarnya kami lagi siap-siap untuk sensus pertanian ini, ya kan? Iya, iya. Lagi siap biasanya karena 2 tahun sebelumnya ini udah mulai sosialisasi dengan adanya Reksosek ini, ya udah kita Reksosek dulu. Tahun depan tetap sensus Itu nggak bisa simultan gitu, nggak bisa nggak bisa, bersamaan, nggak bisa karena pertanyaannya berbeda. terlalu ini ya, Nah, terlalu luas kalau ya. digabung, Oh. nggak itu tadi Waktunya. satu bulan itu nggak tercapai. Oh iya. Ya, nggak bisa digabung. Apalagi itu memang sudah sistemik ya. Iya Sebelumnya betul. sudah Betul. sistemnya sudah. Dan ini memang perintah dari Pak Presiden. Jadinya di kami itu bukan prioritas nasional, super prioritas. Jadi Jadi awal. Setelah ini? Setelah awal. selanjutnya nanti ada tahapannya. Lanjut next. Biar ini berikutnya terus. Berikutnya lagi. Nah ini. Oh ini. Jadi di ini 2022 ini pendataan awal namanya. Nah nanti di 2023 sudah ada hasil. Nah ini integrasi juga dengan data-data yang punya di kementerian lain, Pemda gitu dipakai. Nah ini sampai nanti
targetnya di 2004 tuh udah terbentuk pusat data nasional. Pusat data nasional. Dan itu dipakai oleh semua gitu. Dan apa namanya update-nya juga bisa continue. Karena selama ini juga misalnya di 2015 kita melakukan pendataan juga namanya mirip-mirip dengan ini PBDT gitu. Tapi update-nya nggak jalan karena setelah kami serahkan data itu, yang bertugas ngupdate nggak jalan gitu. Nggak jalan, kayaknya. Akhirnya terpaksa kan harus sensus lagi. Ini harapannya ke depan nih betul-betul dikawal agar data ini update terus sehingga kita nggak perlu sensus lagi. Kalau update-nya sudah bagus, kita nggak perlu sensus. Ini kemungkinan sistem update-nya seperti apa? Karena kan memang juga masyarakat ini kan di luar ada registrasi seperti ini, ada sensus seperti ini masyarakat kan terus bekerja. Betul. Ya, nah itu kan terus ketika masyarakat bekerja, berpenghasilan atau juga misalnya ya gagal dan sebagainya, inflasi ini kan semuanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat gitu kan. Betul. Dan itu tidak harus lama kan? Betul. Nah ini kalau 2022, 2024 ini kan juga bisa sampai 2-3 kali terjadi perubahan di masyarakat. Betul. Nah jadi ini memang sedang digodok caranya. Salah satunya sudah wacana sekarang agar di level desa. Jadi nanti kalau kita kan misalnya di Semulu atau di Aceh kan punya operator, operator itu bisa dilibatkan, ya mengupdate data. Data yang sudah ada ini Itu diturunkan ke desa. Ya, kita berikan nanti ke desa, ke desa. Nanti desa sendiri yang update. Gitu. Oh, jadi dia ada sistem yang bisa online lah gitu Iya, ya betul, untuk betul. mengupdate. Sekarang kan juga sudah desa kan udah online, udah pakai sigap lah salah satunya. Kalau yang untuk Aceh kan, gitu. Sehingga nanti dengan orang yang sama agar data yang sama bisa kita manfaatkan. Nah, tapi ini masih level wacana, masih istilahnya kan ini perlu kolaborasi juga ya, termasuk dengan Kemen Desa dan lain-lain dan dengan Pemda sehingga data ini bisa terus nanti ke depan bisa dipantau, bisa diupdate gitu. Baik Pak Agus, apa pesan-pesannya kepada masyarakat nih agar Reksosek ini betul-betul bisa menghasilkan data yang ya valid lah gitu, yang betul, yang tadi seperti Pak Agus sampaikan bahwa memang data ini sangat penting sekali. Ya, salah data, salah pembangunan. Salah data, salah besaran bantuan. Ada pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat kita ini? Terima kasih. Yang pertama, teman-teman nanti pendataan di pertengahan Oktober ini akan turun. Jadi mohon diterima dengan baik, ya itu pesannya. Dan dilayani dengan baik dan diberikan jawaban yang benar gitu. Apa adanya sehingga nanti hasilnya pun nanti tepat. Misalnya kalau orang sakit obatnya betul. Kalau misalnya kalau ke dokter kan salah jawab kita tipu kan. Salah obat nanti dikasih. Apalagi emang sudah ada niat nggak mau makan obatnya. Jadi mohon diterima, diberikan jawaban yang benar apa adanya gitu. Jadi ini jangan khawatir misalnya disalahgunakan. Iya. Apalagi takut pajak misalnya kan. Kalau yang kalangan atas takut pajak misalnya kan. Ini jangan kena pajak. Ini nggak ada hubungannya. Kita tidak berikan data, artinya itu ada ranahnya masing-masing yang ini. Ini lebih ke kesejahteraan gitu ya. Sosial ekonomi tadi ya. Baik Pak Agus, terima kasih ini atas waktunya. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin itu aja ya. Terima kasih. Baik Pak Agus. Mohon doanya agar bisa sukses, bisa berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan. Terima kasih. Saya pikir ini suatu yang luar biasa malam ini bisa berbincang-bincang ini dengan Pak Agus Andria, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Semelu yang saat ini sedang ada kegiatan registrasi sosial ekonomi. Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi bahwa registrasi ini bertujuan untuk meregister atau mendata tingkat sosial masyarakat kita dan tingkat ekonomi masyarakat kita, yang ini akan berguna bagi pemerintah dalam menyusun pembangunan terutama di bidang sosial ekonomi.
ya menyiapkan anggarannya sebesar mana. Dan betul bahwa data itu sangat penting sekali. Salah jumlah, ya bagaimana mungkin pemerintah akan mengalokasikan dengan sangat tepat jika data ya yang digunakan ternyata tidak sebagaimana yang terjadi di lapangan. Tapi ini salah siapa? Bukan salah pemerintah, salah data. Nah, data didapat dari ya seperti ini, registrasi, sensus dan sebagainya. Dan ini membutuhkan kejujuran kita. Dan saya kira ini bukan suatu hal yang berat, ya, dan bukan suatu yang akan mengancam kita. Justru ini adalah kita harus memulai, ya, apalagi kita sebagai daerah syariat Islam. Saya kira itu udah selesai soal kejujuran, ya, kejujuran. Dan ya di luar itu pun, ya di luar kita sebagai orang Muslim, ya ini juga tentu menyampaikan yang benar data tentang keluarga, ya akan sangat membantu dan sehingga dan ini akan sangat berdampak banyak, ya sekarang misalnya BBM, ya ini data terakhir pemerintah mendapatkan ternyata katanya data BBM katanya banyak digunakan oleh masyarakat yang bukan miskin gitu. Tapi apa itu betul? Walau alam. Ya. Karena nggak ada datanya. Bagi pemerintah punya data, tapi kan data itu apakah valid gitu kan? Ya mudah-mudahan nanti ke depannya ya ternyata data yang dipakai itu salah gitu kan. Memang masyarakat kita yang sebetulnya ya membutuhkan gitu kan. Ya tapi apa kata dunia gitu kan kalau ya sudah menggunakan data saja masih salah, apalagi kalau tidak ada datanya, tentu lebih salah lagi. Bapak Ibu, saat ini BPS, Badan Pusat Statistik, sedang mengadakan kegiatan registrasi sosial ekonomi atau disingkat dengan Reksosek tahun 2022. Tujuannya adalah agar pemerintah memiliki data yang akurat, dan ini akan digunakan untuk berbagai kebijakan. Salah satunya adalah program perlindungan sosial. BPS berkolaborasi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Desa PDTT. Kegiatan ini pendataan awal registrasi sosial ekonomi dimulai dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022. Akan ada petugas yang datang ke rumah-rumah tanpa terkecuali, dan data dikumpulkan adalah kondisi sosial ekonomi, kondisi rumah, sanitasi air, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, dan informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan kondisi ekonomi lainnya. Pendataan ini resmi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena informasi yang diperdengarkan diberikan aman karena dijamin langsung oleh undang-undang. Untuk itu Bapak Ibu jangan lupa tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun ini 2022 terimalah kedatangan petugas Reksosek, ya, berikan jawaban yang jujur biar datanya akurat, kebijakan menjadi tepat. Pendataan awal Reksosek atau registrasi sosial ekonomi tahun 2022 mencatat untuk membangun negeri. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semuanya, dan ayo kita berikan data yang sebenarnya. Terima kasih, sampai ketemu di Rasman Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.